وشفيعنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, dan termasuk sabda-sabda yang terakhir diucapkan oleh beliau, kegelisahan, kegundahan hati, kegalauan jiwa karena beliau akan meninggalkan umatnya sangatlah berat pada dirinya. Karena umatnya selalu dipikirkannya, baik yang hidup di zamannya para sahabatnya, begitu pula yang setelahnya sampai pada masa sekarang ini di akhir zaman. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, innama ana mru'un makbut yusiku ayyati ya rasulur rabbi fa'ujib. Aku ini adalah manusia biasa yang sebentar lagi juga akan datang utusan daripada Tuhanku, kemudian aku kabulkan permintaannya. Wa ana tarikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Dan aku tinggalkan bagi kalian dua hal, walaupun dua hal itu berat sehingga disebutkan Nabi SAW as-saqalain, dua hal yang berat, tapi kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian akan selamat dan tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Jelas, datar, tidak perlu diterjemahkan dan ditafsirkan hadis Nabi. Itu ada dua riwayat. Ada riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya yang mengatakan kitab Allah wa sunnati, dan itu yang sering dibawa oleh para ustadz, para dai. Tapi itu hadisnya itu dhaif. Tapi ada hadis yang lebih kuat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, yaitu kitab hadis yang paling sahih setelah kitab hadis Sahih Bukhari, itu adalah kitab hadis Sahih Muslim. Di situ diucapkan oleh Nabi, kitab Allah yang pertama berpegang teguhlah kepada Al-Quran, fihin nur wal huda, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk, fastamsiku bihi, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Lalu yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, keturunanku. Uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, sampai Nabi SAW 3 kali mengucapkan berpesan kepada kita, aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku, aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku, dan aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku. Alhamdulillah, pada malam ini majelis keluarga Nabi Muhammad. Alhamdulillah, majelis Munawwir diasuh langsung oleh cucu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita berada di bawah asuhan arahan cucu Nabi Muhammad SAW. Tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Selama masih ada mau belajar kepada habaib, mau berkiblat kepada para habaib, mau kita mencintai para habaib, insya Allah di dunia sampai di akhirat insya Allah makmur. Makmur dengan harta benda, makmur dengan barokah, makmur dengan rahmah, makmur dengan umur panjang, dan akhirnya insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana katakan oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar, yang cinta kepada zuriat Nabi dapat 3 hal di dunia. Yang pertama, bahagia hidupnya. Yang kedua, berkah harta bendanya. Yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai Sahibul Majlis Al-Munawwir Al-Habib Alwi Ibn Al-Habib Muhammad Al-Attas, dan juga ayahandanya beliau Habib Muhammad, yang sungguh beruntung karena telah melahirkan seorang anak yang luar biasa. Tidak lupa kepada para habaib Syiban, kebanggaan kita Habib Bahar, Al-Habib Jadid As-Sejaf, Habib Rahman Al-Khirib, dan tidak lupa kepada saudara kami yang dipersaudarakan Allah Ta'ala sebelumnya, antara ayah kami dengan ayahanda beliau Al-Habib Hasan dengan Habib Abdul Qadir Mauladawilah, dan sekarang alhamdulillah kami merajutnya kembali dan memperkuat
yaitu Habib Bakar bin Abdul Qadir Moldawi. Semoga semua habaib kita yang disebut maupun tidak disebut panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, selalu dekat dengan kakeknya, selalu berada di dalam isyarahnya, selalu berada di dalam riayah dan inayahnya, dan semoga kita semua mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para pejabat yang hadir, dan saudara-saudara kami kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Tadi kami sebelum kesini sempat kami menghadiri haul Habib Ahmad bin Abdullah Sahibul Asma'ul Husna di Ben Hill sana. Sehingga tatkala hujan begitu deras, kami berpikirkan, Masya Allah, bagaimana majlisnya Habib Alwi di alun-alun lagi, tidak ada terobnya. Saya pikir semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing, tapi alhamdulillah, Masya Allah, saya terkaget-kaget. Berarti warga Bekasi ini dan kaum muslimin di Bekasi ini adalah mereka-mereka yang benar-benar dirahmati oleh Allah, benar-benar tahu bahwasanya pahala yang besar itu dapatnya itu dengan susah payah. Tambah susah payah, tambah banyak pengorbanan, tambah banyak pahala yang didapatkan. Saya yakin insya Allah antum semuanya tidak keluar dari tempat ini, saya yang melihatnya. Kasihan sekali melihat, sangat mengenaskan. Artinya air di mana-mana. Bahkan Habib Alwi saya lihat, Masya Allah, gamisnya dan gamis anak-anaknya semuanya basah semuanya. Insya Allah antum semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali semuanya dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan, yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, dan semoga tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali semuanya pernah bermimpi Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara antum semua yang ada di sini kecuali semuanya berada di dalam hati Nabi Muhammad, berada di dalam pandangan Nabi Muhammad, berada di dalam syafaat Nabi Muhammad. Ketika di dunia sudah pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketika meninggal dunia dijemput oleh Nabi Muhammad, di alam barzah bersama Nabi Muhammad, dan nanti kalau di akhirat insya Allah kita bersama-sama bersanding dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah umur panjang, sehat walafiat, kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya yang paling penting daripada kaum muslimin itu adalah kaula mudanya. Kami sangat terkaget-kaget tadi. Saya pikir yang hadir di majelisnya Habib Alwi ini adalah manusia-manusia yang sudah setengah umur sampai tua-tua. Tapi ternyata Masya Allah, saya lihat senangnya, gembiranya, bahagianya. Yang datang itu muda-muda semuanya. Mereka ini akan memimpin di masa depan insya Allah. Calon-calon pengusaha di masa depan insya Allah, yang akan memberikan negeri ini dengan kemakmuran insya Allah, rahmatan lil alamin insya Allah, dan yang akan menyebarkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW insya Allah. Saya jadi teringat pernah suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan sahabat mudanya. Sahabat muda tersebut berumur masih 16 tahun. Suatu waktu berpapasan dengan Nabi di suatu jalan, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Bagaimana kamu keadaannya di pagi hari ini? Tu mu'minan billahi haqq, kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya. Tatkala Nabi mendengar ucapan yang sangat luar biasa tingginya, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Ya Harithah, undur madza taqul, fa inna likulli qaulin haqiqah, fama haqiqatu qaulik." Wahai Harithah, lihatlah apa yang kamu ucapkan. Sesungguhnya setiap perkataan itu harus ada buktinya. Lalu apa bukti perkataanmu? Subhanallah. Sayyidina Harithah berkata begini kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ini ajidu fi nafsi. Aku sekarang ini melihat diriku, ka'anni bi arsyir rahmani barizah. Aku memandang yang namanya arsy Allah. Ya Rasulullah, inni bi ahlil jannati fil jannati yatana'amun, wa bi ahlin nari fil nari yata'awun." Aku melihat sekarang ini ya Rasulullah dengan kedua mataku ini, mereka para penghuni surga sedang menikmati isi nikmatan surga, dan mereka yang ada di neraka sedang diazab, dan mereka mengadu kesakitan di dalam neraka itu. Di dalam pandanganku ya Rasulullah, tidak ada bedanya antara emas dengan bebatuan. Ya Rasulullah, jiwaku ini sangat ingin mendekat kepada Allah SWT dan ingin menjauh daripada dunia dan isinya ini. Subhanallah, gembira Nabi Muhammad.
bahagia Nabi Muhammad, dan selalu bahagia Nabi Muhammad kalau sudah terkait dengan umatnya, terkait dengan akhirnya, bukan terkait dengan dunianya, karena dunia ini zailah. Dunia ini cuma sebentar, dunia ini sementara, tapi sesungguhnya hakikat yang sesungguhnya adalah akhirat. Dan semoga kita termasuk yang jaya di dunianya maupun di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ditepuk dada Sayyidina Harithah Abdun Nawwarallahu Galbah. Harithah adalah seorang hamba yang Allah sinari cahaya hatinya, sehingga dengan cahaya hatinya itulah dia bisa melihat apa yang telah dikatakannya tadi. Karena senangnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mempersilahkan kepada Harithah, ya Harithah, sal masyid, mintalah apa saja, aku akan mohonkan kepada Allah. Kalau seumpama pada waktu itu Harithah minta kekayaan, Allah akan berikan langsung spontan kekayaan pada saat itu. Kalau Harithah meminta pada saat itu jabatan, Allah akan berikan jabatan langsung pada saat itu. Kalau Harithah minta apapun juga di dunia, maka pada saat itu ketika Nabi yang memintanya, semuanya pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Tapi ternyata apa yang diminta oleh Sayyidina Harithah? Dari Rasulullah, aku harus meminta. Galiyah, mintalah. Kalau begitu ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah, mintakan kepada Allah supaya aku mati syahid. Tidak minta harta, tidak minta dunia, tidak minta perempuan, tapi diminta meninggal dalam keadaan syahid. Diangkat tangannya Nabi, Allahumma rzuq li Harithah syahadah. Ya Allah, berikanlah Harithah syahadah. Tak lama kemudian datanglah waktunya di mana Nabi SAW mengumumkan adanya peperangan Uhud. Maka kemudian Sayyidina Harithah termasuk di dalam barisan yang terdepan di antara tentara-tentara Nabi kita Muhammad SAW. Di saat itu beliau di tangannya masih ada beberapa butir kurma. Pemuda ini yang masih muda, umur 16 tahun, ketika dia akan berperang, dia sempat di tangannya itu ada beberapa butiran kurma. Beliau makan satu biji demi satu biji yang lainnya. Tiba-tiba mendengar arahan daripada Nabi Muhammad untuk meraksak maju untuk menyerang kepada musuhnya, maka yang namanya kurmanya itu dibuangnya, dan kemudian dia masuk berjuang untuk menyerang kepada musuhnya. Sementara sahabatnya berkata begini, Harithah, habiskan dulu, habiskan kurma itu supaya kamu tambah kuat, energimu tambah. Apa jawaban beliau? Kalau tidak, aku sudah mencium baunya surga di sana. Subhanallah. Kemudian beliau itu dengan gagah beraninya menyerang dan menyerang serta menyerang, dan akhirnya setelah usai peperangan beliau termasuk yang gugur mati dalam keadaan syahid. Di saat diperiksa, ternyata luka yang ada di dalam tubuh Sayyidina Harithah yang masih belia itu terdapat sebanyak tusukan 94 tusukan. Ada yang dengan pedang, ada yang dengan tombak, ada yang dengan panah dan sebagainya. Semuanya ada di depan, tidak ada di samping, tidak ada di belakang. Dari saking menunjukkan beraninya beliau. Dan subhanallah, di saat itulah ibundanya datang. Dia mencari-cari sampai melihat jenazah anaknya. Begitu melihat jenazah anaknya, maka beliau langsung datang kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku Harithah telah meninggal dunia. Beritahukan aku, di manakah sekarang Harithah? Kalau engkau katakan Harithah sekarang berada di surga, aku tidak akan menangis. Tapi kalau engkau katakan Harithah sekarang berada di neraka, aku akan menangisinya seumur hidupku. Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Ummah Harithah, wahai ibu Harithah, apakah kamu menyangka bahwasanya surga cuma ada satu derajat? Tidak, surga itu banyak derajatnya. Dan ketahuilah bahwasanya Harithah putramu, dia mendapatkan derajat yang paling tinggi, Al-Jannatul Firdausul A'la. Umur 16 tahun, tapi bisa melihat keajaiban yang luar biasa. Saya berharap semoga anak muda yang ada di sini semuanya seperti itu. Tapi tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan arahan Nabi Muhammad. Gunakan logika kita. Sekarang zaman semuanya berlandaskan kepada logika. Logis kita laksanakan, nggak logis kita tinggalkan. Silahkan, itu kita gunakan. Memang benar. Kenapa? Semua agama Islam logis. Yang diajarkan Nabi Muhammad semua logis. Oleh karenanya gunakan pikiran kita. Mohon maaf, sekarang ini dibandingkan dengan zamannya Nabi apalagi, atau zaman 30 tahun yang lalu saja, sekarang zamannya sudah beda jauh. Dulu zaman kami, ketika kami masih muda dulu, masih belasan tahun, saya masih ingat kalau sudah dapat salam dari perempuan, wah senangnya luar biasa sampai tidak bisa tidur semalaman. Dapat salam saja dari perempuan.
Sekarang mana ada perempuan salaman atau salam ya titip salam ya sama fulan begitu. Langsung chattingan, langsung begitu ada sebagainya. Ini sekarang zamannya. Sudah ada internet, sudah ada HP. Bahkan dulu cara-cara anak muda pacaran dulu, kalau dia itu mau nulis surat, itu ditulis di layangan. Layangannya dimasukin ke rumahnya, plot gitu. Dibaca sama perempuannya. Sampai segitunya. Sekarang nggak main lagi seperti itu. Nggak model lagi yang semacam itu. Sudah luar biasa, pergantian zaman sangat luar biasa. Memang dari satu sisi baik, tapi sisi yang lainnya sangat berbahaya untuk kita. Karena mohon maaf, ini zaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, di mana kata Muhammad, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak di antara kalian ketika sudah fitnah begitu dahsyat, banyak di antara kalian paginya masih muslim, sorenya sudah kafir. Kafir, sorenya masih muslim, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia itu menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Oleh karenanya itu, apa yang harus kita perlukan? Untuk menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita, untuk menjaga kehidupan kita supaya tetap layak hidup sesuai dengan harapan kita. Kalau seumpama di antara kita ditanya, mau hidup di dunia dalam keadaan bahagia atau tidak bahagia, pasti jawabannya adalah pengen bahagia atau tidak bahagia. Semuanya pengen bahagia. Kalau kita ingin hidup bahagia, simple jawabannya. Ada di dalam Al-Quran konsepnya. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Allah Ta'ala firman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun di antara kalian, baik laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dengan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan di dunia sebelum di akhirat itu nyaman. Sekarang kita lihat, mohon maaf, orang tua yang ada sekarang ini, tanya sama orang tua kalian semuanya, bah, ayah, ibu, bagaimana kehidupan ini? Sangat menyulitkan. Kita lihat bagaimana mereka sulitnya mencari nafkah. Kita lihat mereka bagaimana menghadapi ujian demi ujian dari keluarga, dari tetangga, dari segala macam. Sebagaimana mereka menjalani dan menghadapi itu semuanya, kita juga akan menjalaninya. Cuma kalau kita itu ingat, kalau kita itu menjalankan perintah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan menjalani kehidupan ini enteng, mudah semuanya, bahagia kita akan menjalankannya. Oleh karenanya, coba lihat saya punya abah, guru daripada para habaib ini, Habib Hasan Baharun, yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah, di mana beliau itu berpesan kepada kami. Apa kata beliau? Ketika beliau 3 hari sebelum meninggal dunia, salah satu contoh kalau kita ingin mencontoh orang tua mungkin seperti beliau nih, di mana beliau katakan pondok ini dibeli bukan dengan hartanya pondok saja atau donatur saja, tapi ada uangnya Abi di situ. Mobil ini dibeli bukan dengan uangnya donatur, uangnya pondok, semua ada uangnya Abi di situ. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga saya punya abah meninggal dunia tanpa mewariskan 1 peser pun warisan. Apa kata saya punya abah? Jangan sampai kalian berpikiran bahwasanya Abi ini adalah orang tua yang jahat, bengis, tidak meninggalkan harta benda waris kepada anak-anaknya. Karena Abi ini tugasnya cuma satu, bagaimana cara menjadikan anak-anaknya Abi ini soleh dan solihah. Itu tugasnya Abi sebagai orang tua. Dan Abi yakin kalian, saya Abi didik sendiri, pondok sendiri. Sudah itu Abi kirim ke Hadramaut, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Mekah, dan sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Abi yakin kalian sudah soleh dan solihah. Dan kalau sudah soleh solihah, Abi sangat yakin kepada satu ayat dalam Al-Quran, di mana dalam Al-Quran disebutkan, wa huwa yatawallas salihin. Dan sesungguhnya Allah sendiri akan mengurus semua urusannya orang soleh itu. Allah sendiri akan mengurus. Di dalam ayat Al-Quran yang lainnya disebutkan, innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini yang menikmatinya, yang mendapatkannya, yang bisa menikmati dan bahagia dengannya hanya orang-orang soleh. Sehingga tugasnya Abi menjadikan kalian soleh. Walaupun saya punya abah tidak meninggalkan harta waris, alhamdulillah saya punya abah berkata begini, dimanapun kalian berada, karena kalian sudah menjadi orang soleh,
punya ilmu. Dengan ilmu itu kalian tuh menjadi soleh, maka kalian dimanapun kalian hidup, kalian akan bahagia. Alhamdulillah, saya begini-begini, mobilnya ada 3. Alhamdulillah, saya begini-begini, dokter. Sebentar lagi alhamdulillah keluar profesornya. Saya begini-begini, alhamdulillah rumah saya besar, lebih besar daripada rumahnya Habib Bahar, lebih besar daripada rumah Habib Alwi. Alhamdulillah. Ini semuanya apa? Menandakan lihat loh bagaimana Nabi Muhammad sudah menjelaskan semuanya. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, nggak mungkin kita akan bahagia pakai logika, kecuali kalau kita tersentuh dengan 4M. Ayo, siapa yang mau bantu Nabi Muhammad, sebarkan 4M ini. Kalau seumpama 2 tahun lagi 4M ini benar-benar tersebar sampai mencapai 50% warga masyarakat Indonesia benar-benar tersentuh dengan salah satu daripada 4M ini, maka 2 tahun lagi pastikan insya Allah presiden akan datang luar biasa. Negara kita akan menjadi negara yang hebat, negara yang makmur, negara yang tidak ada hutang insya Allah, negara yang penuh dengan kemakmuran, kesenangan, kebahagiaan. Indonesia negara yang bermartabat dan bermarwah. Presidennya nggak perlu kita ganti, anggota legislatifnya nggak perlu. Mereka cuma bikin kebijakan dengan perintah daripada Allah. Allah yang menggerakkan. Tapi kalau kita ingin merubah pemerintah, jadikan Indonesia itu menjadi negara terkaya di dunia. Semuanya ada di Indonesia. Tapi kenapa kita tidak menikmatinya? Sebabnya kita sendiri. Karena Allah sudah memberikan konsepnya dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan pintu keberkahan, baik pintu langit maupun pintu bumi, keberkahannya akan dibukakan untuk kita. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya 2 tahun lagi ini, sebelum mereka itu berkampanye, kita kampanyekan dulu kampanyenya Nabi Muhammad. Sebarkan, sampaikan, jangan takut untuk menyampaikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menuntut kita suatu tuntutan, suatu permintaan terkait dengan dunia kita, tidak. Nabi Muhammad tidak pernah minta uang kita, tidak pernah meminta jabatan kita, tidak. Tapi Nabi Muhammad tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah pasti mendapatkan permintaan dan tuntutan dari Nabi Muhammad. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Kalau kita mau benar-benar berlandaskan logika, maka dengarkan baik-baik, tanpa tersentuh dengan 4M, gak mungkin orang itu menjadi soleh, gak mungkin negara kita akan berubah. Apa itu 4M? Yang pertama, mondok. M yang pertama, mondok, itu yang terbaik. Kenapa? Karena konsep pendidikan pondok pesantren adalah konsep pendidikan yang terbaik di dunia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang-orang Eropa ketika mereka itu datang ke Indonesia untuk mencari-cari tahu konsep pendidikan yang terbaik itu, ternyata dari pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu, lihat, begitu mereka itu masuk pondok pesantren 3 bulan saja, kembali kepada orang tuanya, beda sudah, akhlaknya beda, perilakunya beda, ibadahnya beda. Kenapa di pondok seperti itu? Karena di situ bukan cuma diajarkan teori, tapi teori sekaligus praktek. Itu yang kemudian diadopsi oleh Barat, oleh Eropa, kemudian dijadikan dan digodok, jadilah sistem pendidikan boarding school. Setelah dimasak, diterapkan di mereka di sana, akhirnya diambil lagi masuk ke Indonesia boarding school. Padahal itu dari Indonesia, dari pondok pesantren. Oleh karenanya itu yang pertama, yang paling baik. Silahkan bedakan, anak-anakku sekalian, bedakan antara anak santri dengan anak selain santri, beda. Gurunya datang, semuanya berdiri menghormat. Di mana itu kita dapat kalau bukan santri? Ajaran siapa? Akhlak siapa? Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, saya walaupun demikian, saya mengumpulkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwah, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah, 3 tahun selesai sudah doktor saya di UIN Malang. Alhamdulillah. Tapi walaupun demikian, saya setiap selaman bersama kepada ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kakinya. Setiap hari saya mencium kaki ibu saya. Kenapa? Itulah andalan saya. Memang benar, saya berdakwah di mana-mana belum tentu diterima. Memang benar, saya punya karangan sebanyak 26 karangan yang tersebar di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya punya majelis di mana-mana, di Kalimantan, di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah kita bisa mendapatkan ridho orang tua, pasti Allah ridho kepada kita.
Itu adalah kita. Kenapa saya tahu demikian? Karena dari Rasulullah. Guru kami dari mulai Abu Yasin Muhammad Al-Maliki di Makkah, guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith di Madinah, Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Chadri, Habib Bakar bin Ali Masyur, semua mengajarkan kita seperti itu. Di antara ajaran mereka dan ajaran saya punya abah, selalu beliau katakan begini, Segar, dari sekarang sampai kamu meninggal, jangan pernah beranjak daripada titik nol. Kenapa? Karena semua yang kamu dapatkan, semua semata-mata datangnya daripada Allah. Bukan karena usahamu, bukan karena upayamu, bukan, tapi semuanya Allah yang memberikan, Allah yang menggerakkan. Sehingga jangan kamu beranjak. Kalau sudah kamu beranjak daripada titik nol, berarti kamu sudah berubah. Berarti kamu tidak bersyukur. Di antara ajarannya juga, beliau katakan, Segar, kamu harus sukses untuk melewati konsep kehidupan ini. Apa itu? Jangan pernah merasa lebih baik pada orang lain. Kalau kamu sudah berhasil, dan harus kamu berhasil suatu waktu nanti, kamu pergi kemana-mana enak, tidak ada tuntutan kepada manusia. Kalau kamu dihormati seperti tadi saya dihormati, dimuliakan, saya akan katakan Masya Allah, orang Bekasi itu akhlaknya bagus-bagus. Orang seperti saya dihormati. Tapi kalau sama saya tidak dihormati, saya tidak akan menuntut. Saya akan katakan Masya Allah, padahal saya pakai bajunya Nabi Muhammad, imamnya Nabi Muhammad, tapi tidak dihormati, berarti ini besarnya dosanya saya luar biasa. Tidak ada tuntutan. Ini ajaran daripada ajaran pesantren. Ya, kalau kita masuk ke sana, maka kita itu akan merasakan kelezatan dalam baca Quran, kelezatan dalam sholat, kelezatan dalam kita tidak berbohong, takut kita untuk bermaksiat dan sebagainya. Itu. Kalau seumpama nggak bisa, nggak apa-apa. Masih ada M yang kedua. Apa yang kedua? Madin, madrasah diniyah. Silahkan pagi-pagi masukkan anak-anak kita dan pendidikan formal, tapi siang harinya masukkan madrasah diniyah, ada tersebar di mana-mana itu. Nggak bisa juga, ya enggak apa-apa. Ambil M yang ketiga. Apa yang ketiga? M yang ketiga adalah mengaji pada guru ngaji. Nggak bisa juga, sudah, masih ada M keempat, tapi jangan sampai M yang kelima, karena nggak ada lagi M kelima. Ini yang terakhir. Apa itu? Majelis taklim. Alhamdulillah, antum nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang kedua, nggak bisa yang ketiga, tapi masih ada Majelis Al-Munawwir. Semoga beliau alui dengan majelis ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan hidupnya, anak keturunannya semuanya insya Allah bisa membanggakan insya Allah baginya, dan jadi-jadiah untuknya insya Allah. Dan insya Allah Abu Nawwir ke depan insya Allah menjadi pondok pesantren yang besar. Bukan cuma majelis saja, tapi majelisnya tetap berlangsung. Begitu pula pesantrennya akan terbangun. Pesantren yang besar, pesantren yang megah, yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW insya Allah. Semoga kita yang berkumpul sini semuanya insya Allah dapat hidayah daripada Allah, taufik dan inayah daripada Allah. Ya Allah, saksikanlah kami datang ke sini ya Allah, tidak ada tujuan sedikit pun untuk mendapatkan dunia, tapi tujuan kami adalah mendapatkan ridhamu ya Rabb, untuk mendapatkan cinta daripada kekasih Muhammad SAW ya Rabb. Ya Allah, walaupun hujan-hujan kami datang, walaupun tempat duduk kami sangat becek ya Allah, membasahi badan kami semuanya ya Allah, tapi tetap kami berusaha untuk datang ke sini karena kerinduan kami, kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan pada malam ini masyhudah, Engkau saksikan sebagai bekal kami nanti di akhirat, sebagai bekal kami nanti ketika berada di alam barzah, sebagai bekal kami ya Allah ketika Engkau akan hisab kami nanti ya Allah. Permudahlah perjalanan kami di dunia ini sampai kami meninggal dunia dalam keadaan tidak ada salah kepadamu dan tidak ada salah kepada hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami jalan untuk menuju ridhamu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan jalan yang mulus untuk berada di dalam hati kekasih Muhammad SAW. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di tempat ini ya Allah, kecuali hanya berharap rahmat-Mu ya Rabb. Berapa banyak dosa yang kami lakukan, dosa yang kami lakukan dengan mata kami, dengan tangan kami, dengan perut kami, tapi kami sangat meyakini bahwasanya rahmat-Mu melebihi daripada dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia yang kami cintai semuanya ya Allah, warga dan masyarakatnya semuanya ya Allah, presiden dan semua pejabat ya Allah, berikan hidayah kepada mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masyarakat Indonesia masyarakat yang makmur, masyarakat yang selalu berada di dalam kenikmatan, masyarakat yang selalu mempunyai negara yang bermarwah dan bermartabat ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah daripada dosa-dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, permintaan daripada sahibul majelis,
yaitu memberikan ijazah salawat al-busyrah. Salawat al-busyrah itu adalah salawat Nabi Muhammad yang diajarkan kepada salah satu putra Abbas saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2015, tepatnya pada malam 10 Muharram, tepatnya lagi pada malam Jumat. Subhanallah, begitu bangun dari tidurnya, dari mimpi tersebut tepat jam 2 malam. Dan subhanallah, yang namanya bau gahru itu tersebar di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad di dalam mimpinya itu, barang siapa yang baca salawat busyrah ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sangat mujarab sekali. 3 bulan saja kita istiqomah, kita lihat rezeki kita luar biasa. Kita lihat hati kita itu tenang sekali. Yang ada permasalahan rumah tangga jadi mudah. Namanya saja salawat busyrah. Salawat busyrah itu ada artinya salawat kegembiraan, salawat kebahagiaan, salawat kabar gembira. Sebelum saya ijazahkan, saya akan artikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan, kabar gembira dan kegembiraan. Tubashir salatan tubashiruna biha, salawat yang saya baca ini ya Allah, maksudnya tujuannya tubashiruna biha, engkau bahagiakan kami, engkau berikan kabar gembira kepada kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa auladana, dan semua anak-anak keturunan kami, wa jami'a masyaikhina wa muallimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo sama-sama ikuti saya. Kemudian saya akan ijazahkan pada antum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini, yang offline maupun yang online semuanya saya ijazahkan untuk membacanya, dan saya ijazahkan untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya. Silahkan disebarkan karena salat ini mujarab sekali, luar biasa. Hampir setiap hari selalu ada penyaksian orang-orang yang menggunakannya dan mengamalkannya dengan keajaiban demi keajaiban. Maka saya ijazahkan untuk semuanya untuk membacanya, dan saya ijazahkan untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Muhammad. Jazakumullah ahsanal jaza. Hikmah tausiah yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat banyak yang kita dapatkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, terkhusus yang baru saja disampaikan oleh Sayyidil Walid Dr. Abuya Al-Ustaz Al-Habib Segaf Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Hasan Ibn Ahmad Baharun. Mudah-mudahan hal yang demikian bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari bersama-sama kita dengarkan daripada tausiah agama yang terakhir yang kita mintakan dari Ad-Dailallah Al-Mujahid fi Sabili Al-Habib Bahar Ibn Ali bin Sumaib. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Takbir!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya, pendidik saya, pembimbing saya, Abuya Al-Habib Al-Ustaz Segaf Ibn Abuya Hasan Ibn Ahmad Baharun, yang dimana beliau baru saja memberikan nasihat dan tausiahnya untuk kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cinta, yang saya muliakan, saudara saya, akhuya, muassis, mudir Majlis Al-Munawwir Al-Habib Alwi Ibn Muhammad Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam membimbing kita semua menuju ridha dan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cinta, yang saya muliakan, guru kita Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah beserta seluruh para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, sehingga hati kita menggerakkan kedua langkahan kaki kita dari rumah menuju ke majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Kita duduk di ini majlis, lidah kita basah dengan bersolawat, basah dengan ayat Quran, basah dengan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, tamjid, takbir, salawat. Lidah kita basah untuk memuji Allah, lidah kita basah untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah-lidah yang basah dengan bersolawat, lidah-lidah yang basah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir, tahmid, tasbih, takbir, dan tamjid. Kelak lidah-lidah tersebut adalah lidah-lidah yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis, kita menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, karena duduknya kita di ini majlis memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi, karena duduknya kita di majlis memuliakan dan mengagungkan daripada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan, majlis yang dimana qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang dimana tanah tersebut tidak ada yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat, ini alun-alun, saudara-saudara. Tapi kenapa alun-alun ini menjadi mulia? Alun-alun ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya rahmah, kasih sayang Allah, tempat turunnya perlindungan, tempat turunnya pengampunan. Kenapa? Karena di tempat ini kita gunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tempat ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, andaikan tempat ini kita gunakan untuk perkara yang sia-sia, apalagi tempat ini kita gunakan sebagai ikhtilat, tempat bercampurnya laki-laki dan perempuan di dalam berbuat lahun, di dalam berbuat lalai, di dalam berbuat lupa kepada Allah, di dalam perbuatan dosa, di dalam perbuatan maksiat.
maka tempat ini akan menjadi tempat turunnya azab. Ini tempat akan menjadi tempat turunnya dosa. Ini tempat akan menjadi tempat turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena ini tempat menjadi tempat yang pada malam hari ini kita berzikir, kita bersalawat, kita bertahlil, kita berdoa, kita merayu Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah, kita memuji dan bersalawat kepada Rasulullah, maka ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ketika rahmat turun di ini tempat, maka yang mendapatkan rahmat tersebut, yang ikut kecipratan bukan hanya hamba-hamba yang duduk di sini, tetapi yang berada di sekeliling-sekelilingnya. Saya lihat ada Polres, kemudian ada Kodim, kemudian ada apa lagi? Rumah sakit, kemudian ada apa lagi di sebelah sana? Semua tempat-tempat yang ada di sekeliling tempat ini ikut mendapatkan rahmat Allah, ikut mendapatkan ampunan. Karena di tempat ini kita duduk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada para pemerintahnya, kepada para pejabatnya, kepada para aparatnya, kalau di satu tempat mau diadakan acara Maulid Nabi, mau diadakan acara bersalawat, mau diadakan acara untuk memuji Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk berselawat kepada Rasulullah, maka jangan engkau persulit. Betul? Jangan engkau persulit, jangan engkau cegah. Ini kalau ada acara berbuat dosa, acara maksiat, acara dangdut, acara orkes, acara disco, oh diizinkan, diperbolehkan. Giliran orang mau bikin acara maulid, berkumpul para ulama, berkumpul para habaib, berkumpul para kiai, para asatid, berkumpul umat untuk berdoa, untuk berzikir, untuk bersalawat, malah dipersulit. Kurang ajar itu saudara. Makanya jangan heran kenapa di negara yang kita cintai ini Allah kasih bencana, Allah kasih musibah silih berganti, bertubi-tubi. Kenapa? Para ulamanya tidak sadar, para ustadznya, para kiainya, para habibnya tidak sadar, para pejabatnya tidak sadar, para aparatnya tidak sadar. Berkali-kali Allah kasih teguran. Saudara-saudara, apakah kita pikir bencana, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, banjir Allah berikan begitu saja tanpa ada sebabnya? Tidak, saudara-saudara, semuanya ada sebab. Di zaman Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Imam Ad-Darul Qutni, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut riwayat Al-Imam Ad-Darul Qutni dan menurut riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berada di Gunung Thabir. Adapun riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman berada di Gunung Uhud, saudara-saudara. Jadi riwayat Imam Ad-Darul Qutni dan Imam At-Tirmidzi, Gunung Thabir, menurut riwayat Bukhari Muslim adalah Gunung Uhud. Ketika Rasulullah berada di gunung, tiba-tiba gunung tersebut berguncang, batu-batunya jatuh. Gunung tersebut dilanda gempa bumi, saudara-saudara. Ketika itu ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Rasulullah, beliau letakkan tangan suci beliau di atas gunung tersebut dan beliau berkata, "Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, tenanglah engkau, jangan engkau berguncang, jangan engkau bergoyang, belum saatnya bagimu." Tiba-tiba bumi yang sedang berguncang tersebut diam dari guncangannya. Rasulullah berkata, "Ketahuilah, di atas engkau ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid." Maksudnya ada Rasulullah, As-Siddiq maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 2 orang syahid maksudnya Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Seketika bumi yang sedang berguncang tersebut tiba-tiba diam dari guncangannya, karena di atas bumi ada orang-orang yang mulia di muka bumi ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kalau di satu tempat berkumpul para ulama, berkumpul para habaib, berkumpul orang-orang soleh. Harusnya para pejabat, para aparat senang. Harusnya para pejabat, para aparat yang mendukung. Kenapa? Bukan Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berkata, "Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusri kulla khairin wa ni'mati walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati." Sebab keberadaan mereka, para ulama,
sebab keberadaan beliau-beliau orang-orang soleh, orang-orang yang lidahnya tidak pernah sepi dari berzikir, tidak pernah sepi daripada membaca Quran, tidak pernah kering daripada bersolawat, orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah, orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Beliau-beliau orang-orang soleh, beliau-beliau para ulama, para orang-orang soleh. Kalau bukan karena kehadiran apa, dengan sebab kehadiran beliau-beliau di Indonesia, masih banyak orang soleh, masih banyak para ulama, masih banyak para habaib, para kiai, banyak makam-makam keramat. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tunda, Allah halangi datangnya bala, Allah halangi datangnya bencana, Allah halangi datangnya musibah. Dengan sebab keberadaan para aulia, dengan sebab keberadaan orang-orang soleh, makom-makom keramat, orang keramat baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia, dengan sebab keberadaan beliau-beliau, Allah tahan bala, Allah tahan bencana, Allah kasih engkau kenikmatan, Allah kasih engkau kebaikan, Allah kasih engkau kebahagiaan, Allah kasih engkau kesenangan, Allah kasih engkau keberkahan. Sebab keberadaan beliau-beliau. Kalau bukan karena beliau-beliau, para ulama, para orang soleh, kalau bukan karena majelis-majelis taklim, kalau bukan karena majelis-majelis ilmu, kalau bukan karena majelis-majelis salawat, maka gunung sudah Allah terbangkan, bumi sudah Allah hancurkan, laut Allah tumpahkan ke muka bumi, langit Allah runtuhkan, hancur ini dunia. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau orang soleh, karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka bumi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada acara-acara seperti ini beruntung, kalau ada acara-acara seperti ini dukung, harusnya bersyukur. Para ulama, para habaib, umat Islam Bekasi duduk berkumpul. Emang acara tiap minggu? Enggak, setahun satu kali, ini pun baru sekarang. Bener, terakhir kapan? 2017, 2018, tahun kemarin. Di alun-alun kapan terakhir? Kalau nggak salah anak sama Ustaz Abdul Somad 2 tahun lalu. Oh, anak masih di penjara ya? Apa jangan-jangan dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir? Iya, kira-kira begitu. Gara-gara Bahar bin Smith mau hadir, tadinya anak lagi sakit, anak nggak bisa hadir, anak udah berapa hari nggak hadir acara. Tapi karena acara dipersulit, mau nggak mau anak harus hadir kembali. Sebab kenapa? Sebab walaupun anak lagi sakit, kalau anak tidak hadir, sedangkan acara ini bisa jadi dipersulit karena ada Bahar bin Smith mau hadir. Kalau anak tidak hadir, maka mereka akan tersenyum. Makanya anak hadir. Kenapa? Anak tidak akan memberi celah kepada musuh-musuh Allah. Saya tidak akan memberi celah kepada orang-orang yang menyusahkan, yang mempersulit majelis Rasulullah. Tidak akan saya beri celah walaupun untuk merasa menang. Majelis Rasulullah dipersulit, terus saya mau kasih celah buat mereka? Tidak ada, tidak ada celah bagi mereka. Kalau Bahar bin Smith nggak datang, senyum, ketawa mereka. Berhasil, kita berhasil. Iblisnya ketawa-ketawa, nanti syaitannya ketawa-ketawa. Bahar bin Smith nggak hadir, tetap saya hadir walaupun dalam keadaan sakit, karena saya tidak ingin memberikan celah. Sekalipun mereka merasa menang, tidak akan saya beri celah bagi musuh-musuh yang mempersulit majelis-majelis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza zulzilatil Madinah fa khataba Umar bin Khattab amaman nas. Ketika Madinah dilanda gempa bumi, Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Beliau kumpulkan masyarakat Madinah, umat Madinah. Beliau kumpulkan, kemudian apa kata beliau? Ma asra'tum ma ahdastum. Sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian perbuat, sehingga Allah berikan kepada kita ini bencana, Allah berikan kepada kita ini musibah. Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan, perbuatan maksiat apa? Demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, saya tidak ingin tinggal bersama kalian, saya akan pergi dari tengah-tengah kalian. Jawab Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika ditimpa gempa bumi, beliau kirim surat untuk para gubernur-gubernur. Yang isi suratnya, apa isi suratnya? Beliau berkata, wahai para gubernur-gubernur, takutlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah. Perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan? Berapa banyak uang rakyat yang kalian makan?
sehingga Allah berikan kepada kita bencana. Cepat keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk menghalangi, untuk menunda datangnya bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan tidak akan terjadi yang namanya gempa bumi, melainkan bumi tersebut bergoyang. Yakni gempa bumi itu karena bumi bergoyang. Nah, pertanyaannya, kenapa bumi bergoyang? Beliau berkata, bumi bergoyang karena bumi sudah muak terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa dan maksiat di atasnya, sehingga karena banyaknya perbuatan dosa, karena banyaknya perbuatan maksiat, bumi tersebut gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha suilat, beliau ditanya tentang pandangan beliau akan gempa bumi. Sayyidina Anas bin Malik wa ba'dus sahabah, Sayyidina Anas bin Malik dan beberapa dari para sahabat Rasulullah datang kepada Sayyidatuna Aisyah dan beliau ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Gempa bumi tidak akan terjadi apabila melainkan 3 perkara telah merajalela. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka terjadilah yang namanya gempa bumi. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, istahalla zina. Yang kedua, istibahal khumur. Coba lihat, istahalla, istibaha. Tahukah kalian apa artinya istihalla? Apa artinya istibaha? Istahalla itu dari kata halal, istibaha itu dari kata mubah. Kalau dalam ilmu sorof itu adalah fi'il sulasi mazid, yakni fi'il sulasi mazid dari wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, dengan tambahan 3 huruf hamzah wasol, sin dan ta. Fi'il sulasi mazid memiliki 2 makna. Ada yang bermakna bimakna tolab, seperti istighosah itu bimakna tolab. Istighosah dari kata ghausun. Ghausun artinya pertolongan. Ketika wazannya berubah menjadi istighosah bimakna tolabul ghaus, artinya berarti memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bimakna liwijdani ala sifat, perasaan hati akan suatu sifat, maksudnya menganggap. Kalau istahalla dari kata halal, ketika halal berubah menjadi istihalla, berarti menganggap sesuatu itu perkara yang halal, menganggap halal. Istibaha, menganggap mubah. Yang pertama istahalla zina, mereka menganggap zina sebagai sesuatu yang halal. Mereka bukan hanya berzina, saudara-saudara, akan tetapi mereka menganggap zina adalah perkara yang halal. Istibahal khumur, mabuk, minuman keras, mereka anggap seperti perkara yang boleh, perkara yang jaiz, perkara yang mubah. Mabuk dianggap mubah, mabuk dianggap boleh, zina dianggap halal. Saudara-saudara, sehingga mereka zina, mabuk di pinggir jalan, zina, mabuk, narkoba, terang-terangan mempertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan zinahnya, mempertontonkan mabuknya, bawa minuman keras, bawa khamr, udah kayak bawa air. Saudara-saudara, dipertontonkan, ini loh saya mabuk, ini loh saya khamr, ini loh saya narkoba, saya preman, saya bajingan. Zina di pinggir jalan, laki-laki, perempuan, telanjang, buka aurat, ciuman, pelukan di pinggir jalan. Mereka pertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Saudara-saudara, wailun liman lam ya'lam marrah, fawailun liman ya'lam wa lam ya'mal bih salasa marrah. Sungguh celaka bagi orang-orang yang tidak tahu 1 kali kecelakaan. Ada orang zina, dia tidak tahu zina itu dosa, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Ada orang mabuk, dia tidak tahu mabuk itu haram, dia mendapatkan 1 kecelakaan. Kenapa? Karena kebodohannya dia tidak mau belajar mana halal mana haram. Akan tetapi bagi orang yang tahu zina itu haram, mabuk itu haram, dia tahu tapi dia masih melakukannya, maka dia mendapatkan 3 kecelakaan. Nah, inilah orang-orang istahalla, istibaha, menganggap zina sebagai perkara yang halal, menganggap mabuk seperti perkara yang mubah, pagi, siang, sore, malam, tidak yang tua, tidak yang muda, di mana-mana. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif, mulai memainkan musik-musik yang membuat lupa kepada Allah, musik-musik lahun, musik-musik yang membuat lupa, disco di mana-mana, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa bertahlil, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Saudara-saudara, saya perhatikan, saya lihat
orang-orang zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphonenya, betul? Betul. Mulai dari anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang kecil, yang muda, yang tua, sibuk dengan handphonenya, saudara-saudara. Kasihan anak-anak kecil zaman sekarang, masa kecilnya, kebahagiaan-kebahagiaan, keceriaan-keceriaan masa kecil direnggut, direbut oleh handphone, saudara-saudara. Suami sibuk main handphone, istri sibuk main handphone. Suami istri hadap-hadapan, bukan ngobrol, sibuk main handphone kayak orang goblok. Hadap-hadapan main handphone. Iya kan? Iya kan? Iya. Kayak orang goblok, kayak orang bego. Handphone mendekatkan orang-orang yang jauh. Tetapi kebanyakan handphone bisa menjauhkan orang-orang yang dekat, saudara-saudara. Betul? Ayo ibu-ibu, anak-anak kalian masih kecil main handphone kan? Main handphone kan? Saya tanya kalian semua, jawab yang keras. Kalian setiap hari, setiap saat, setiap jam lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Setiap saat kalian pegang handphone. Bukan berarti nggak boleh, silahkan kalian main handphone, silahkan. Kalau perlu kan makan itu handphone, main handphone kalian. Tetapi ingat waktu, Al-Quran kalian berdebu, Al-Quran kalian letakkan, Al-Quran kalian geletakkan di rumah kalian. Kalian sibuk pagi, siang, sore, malam handphone. Ustadznya, kiainya, habibnya sibuk TikTok. Ustadz TikTok, kiai TikTok, habib TikTok. Silahkan main handphone, nggak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab hubunganmu dengan Allah jauh. Jangan sampai handphone menjauhkan hubunganmu dengan Allah, apalagi handphone menjadi sebab putus hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang sekarang, pagi, siang, sore, malam, apalagi malam ini lagi libur, 25, besok 26, 27, sampai malam tahun baru, saudara-saudara. Makanya sedekah Rasul, memang betul apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu tentang bagaimana nanti keadaan umatnya, saudara-saudara. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman? Kata Rasul, sungguh benar suatu saat nanti akan ada umat sesudah kalian. Kata Rasulullah kepada para sahabat, yang dimana umat sesudah kalian itu mereka akan mengikuti suatu kaum sebelum mereka. Mereka akan ikuti kaum tersebut sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Mereka akan ikuti umat-umat dan golongan-golongan sebelum mereka. Sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu sejenis biawak, cuma dia bukan biawak. Kalau biawak itu warol, biawak itu hukumnya haram. Kalau dob hukumnya halal. Dia kalau biawak coklat, kalau dob agak kuning. Dob itu hidupnya di gurun, ekornya ada jari-jarinya, ada duri-durinya, itu dob. Nah, dob itu kalau bikin lubang agak masuk ke dalam, ke kanan, ke kiri. Nah, kata Rasulullah, sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob, maka umat setelah kalian akan mengikuti masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah golongan yang mereka ikuti, yakni kaum sebelum kita ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasara? Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Apakah yang mereka ikuti adalah orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Qala Rasulullah menjawab, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Coba kita lihat, saudara-saudara, pada malam hari ini atau pun nanti alam tahun, yang paling banyak melacur, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak nongkrong, mabuk, berzina, berbuat dosa, berbuat maksiat, zina di pinggir jalan, mengadakan acara-acara disko, ikhtilat campur laki perempuan, telanjang di situ, ciuman di situ, peluk-pelukan di situ, mabuk di situ, narkoba di situ, kondom berjejeran. Yang paling banyak bukan anak-anak Nasrani, bukan anak-anak Buddha, bukan anak-anak Hindu, tetapi abnaul muslimin, anak
anak-anak Islam, putra-putri Islam yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, baik di malam tahun baru, malam Natal, ataupun malam minggu setiap minggunya, saudara-saudara. Betul? Yang paling banyak anak-anak Islam, yang paling banyak putra-putri Islam. Anak-anak kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, yang mereka ikuti budaya barat, gaya berpakaian barat, gaya berpakaian seperti Tarsan, perempuan-perempuan yang pakai rok mini, telanjang. Syariat Islam dianggap asing, syariat Islam dianggap ketinggalan zaman. Mereka mengambil pakaian orang barat, pola pikir seperti orang barat, gaya hidup seperti orang barat, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran apa? Yakni Allah SWT berfirman, yakni millah. Allah mengatakan walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a dinakum. Bukan orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Bukan itu, bukan mengikuti. Mereka tidak butuh engkau masuk ke dalam agama mereka. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, yakni mengikuti millah. Walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millah. Mengikuti ajaran mereka, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti pola pikir mereka. Ini yang terjadi zaman sekarang, saudara-saudara. Anak-anak mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat, lupa kepada Allah. Makanya Allah kasih bencana dan musibah kepada kita. Allah sudah bilang di Al-Quran, yakni ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada bala, daripada bencana, itu akibat perbuatan tangan kalian. Makanya kalau Allah kasih gempa bumi, kalau Allah kasih banjir, Allah kasih tsunami, Allah kasih longsor, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan kami gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau berikan tsunami? Kenapa kau berikan banjir? Kenapa kau berikan kebakaran? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri saya, Bahar bin Smith, tanyakan kepada anak-anak muda kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para tokoh masyarakat kita, tanyakan kepada para ulama-ulama, tanyakan kepada para ustadz, para kiai, para habaib, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin majelis taklim, tanyakan kepada takmir-takmir masjid, tanyakan kepada para penghafal-penghafal Al-Quran, tanyakan kepada para ulamanya, para kiainya, para habaibnya, tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, tanyakan kepada para pemerintahnya, tanyakan kepada para penegak hukumnya dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tanyakan kepada mereka semua perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan, ketaatan-ketaatan apa yang mereka tinggalkan sehingga mengundang bala bencana dari Allah bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada para ulama-ulama kita. Tanyakan kepada ustadznya, kiainya, habaibnya. Kenapa para ulama-ulama yang jadi ulama-ulama dunia? Kenapa para ulama-ulamanya jadi para penjilat pemerintah, jadi para penjilat-penjilat pejabat, penjilat-penjilat aparat? Tanyakan kepada para ulamanya. Kenapa para ulamanya jadi ulama-ulama dunia, jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama amplop? Tanyakan kepada para ulamanya, kenapa menukar kehidupan akhiratnya demi kepentingan dunianya? Kenapa menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya? Tanyakan kepada para ulama, kenapa jadi kera-kera bersorban? Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, para pemerintahnya, berapa banyak uang rakyat yang kalian makan? Berapa banyak uang rakyat, harta rakyat kalian yang kalian korupsi, yang kalian curi? Kenapa keadilan tidak kalian tegakkan? Kenapa rakyat tidak kalian sejahterakan? Kenapa rakyat kalian dustakan? Tanyakan kepada mereka, para ulama, para pejabat. Sebab hanya dua ini, saudara-saudara, bagus buruknya bangsa, baik rusaknya negara, tergantung dua ini, pejabat dan ulama. Ulamanya rusak, pejabatnya rusak, maka jangan harap bangsa dan negara kita bakal baik. Ulama rusak, pejabat rusak, maka pasti negara kita bakal rusak, saudara-saudara. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini kita doakan agar para pejabat Allah berikan hidayah,
Para ulama-ulama yang bengkok Allah jadikan ulama-ulama yang lurus. Negara kita menjadi negara yang aman, negara yang tentram, negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saudara-saudara, wasiat saya, nasihat saya bagi diri saya dan bagi kita semua, bahwasanya Islam mengajarkan tasammuh. Tasammuh itu artinya toleransi, saudara-saudara. Cuma Islam tidak pernah mengajarkan toleransi yang kebablasan, betul? Islam mengajarkan toleransi. Seperti apa toleransinya Rasulullah? Qala Rasul, man adza dhimmiyan faqad adzani. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi sama seperti dia menyakitiku. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di mayoritas muslim. Menyakiti mereka sama seperti menyakiti Rasulullah SAW. Lihat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah, bagaimana rahmatan lil alamin Rasulullah, bagaimana tasammuhnya Rasul, toleransinya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, qala Rasul, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang mukmin, seorang muslim yang membunuh seorang kafir muahad, orang kafir, dia hidup, dia memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. Kalau ada umat Islam yang membunuh dia, maka umat Islam itu tidak akan bisa mencium bau surga. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Saya tanya, akhlak Rasulullah indah apa tidak? Rasulullah mengajarkan toleransi apa tidak? Mengajarkan apa tidak? Mengajarkan apa tidak? Mengajarkan. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Amr bin As menjadi gubernur, saudara-saudara. Amr bin As mau bikin masjid. Ketika Amr bin As mau bangun masjid, ada rumah orang Yahudi. Dia mau beli itu rumah, Yahudi itu tidak kasih. Tidak, wahai gubernur, tidak akan aku beri. Rumah ini warisan dari orang tuaku dari orang tuanya. Tidak akan pernah aku beli. Marah Amr bin As, langsung dia bongkar paksa rumah orang Yahudi tersebut dan dia bangun pondasi masjid. Akhirnya orang Yahudi itu pergi ke Madinah untuk menghadap Sayyidina Umar bin Khattab, ingin meminta keadilan. Seorang kafir meminta keadilan kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi khalifah ketika itu. Dia mulai ceritakan. Ketika dia ceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab memerah wajahnya, marah. Sayyidina Umar bin Khattab ambil tulang onta. Sayyidina Umar gores pakai pedangnya tulang onta tersebut seperti huruf alif. Dia gores, di bawahnya dia gores melintang seperti harokat kasroh. Dia kasih kepada orang Yahudi tersebut dan Sayyidina Umar berkata, berikan ini kepada Amr bin As. Dikasih kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As lihat, gemetar ketakutan, saudara-saudara. Kata Amr bin As, ini adalah isyarat dari Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya aku harus menegakkan hukum secara adil, sebagaimana huruf alif ini tajam di atas dan tajam di bawah. Kalau aku tidak menegakkan hukum secara adil, maka nasibku akan seperti garis melintang, yaitu khalifah tidak akan segan-segan memotong leherku. Apa kata khalifah? Apa kata Amr bin As kepada sahabat-sahabat yang ada di situ? Robohkan pondasi masjid dan bangun kembali rumah ini orang Yahudi. Akhirnya kata orang Yahudi tersebut, tidak usah, saksikanlah, demi adilnya Islam aku masuk ke dalam Islam. Lihat bagaimana luar biasanya Islam. Jadi Islam mengajarkan tasammuh, mengajarkan toleransi, tetapi bukan toleransi yang kebablasan, apalagi sampai ikut merayakan Natal. Itu namanya haram. Walaupun banyak para pendapat-pendapat lain, tetapi pendapat yang paling muktamad hukumnya haram, saudara-saudara. Kalau kita mau toleransi, mau tasammuh, biarkan saudara-saudara sebangsa, setanah air kita yang Nasrani merayakan Natalnya, tidak boleh diganggu. Kalau ada umat Islam yang mengganggu ibadah agama lain, haram, tidak boleh. Karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudara-saudara. Itu yang namanya toleransi. Kalau ikut-ikutan pakai topi Natal, pakai baju Natal, itu namanya bukan toleransi, goblok. Betul? Oleh karenanya mudah-mudahan Allah berikan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia keberkahan. Allah berikan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal
alamin. Di sini banyak jamaah. Saya juga mohon doa. Saya sudah 3 bulan sakit. Udah nggak bisa saya kayak dulu ceramah 1 malam 10 tempat, 11 tempat, 12 tempat. Sekarang sudah gampang capek, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah kasih saya kesembuhan. Agar kita bisa terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita menyebarkan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al Habib Alwi. Masya Allah, beliau selama ini istiqamah. Beliau istiqamah berjuang bersama-sama di bawah komando Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Karena beliau termasuk salah satu sayyid, salah satu habib, kawan kami, saudara kami yang berada di bawah komando Imam besar Habib Rizik. Beliau istiqomah dan beliau setia kepada imam. Makanya itu salah satu alasan saya bisa hadir pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, saudara-saudara. Karena beliau termasuk orang yang setia dan istiqomah dalam berjuang di bawah komando imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama, para habaib, Allah sehatkan beliau-beliau, Allah panjangkan umur beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'i barakatihim wa ahlil husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasulullah. Duduk. Untuk negara satukan hati, musuh di depan mata, namun dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara dan tindak kematian. Maju ayo terus maju, habis sikap di anak bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Takkan mundur. Wahai para pejuang agama, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimpangan darah. Terang menjadi saksi di sisi Allah, mati syahid. Maju terus, habis sikap di anak bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Takkan mundur. Maju, ayo maju. Kami berjanji demi Allah, wahai prajurit umat Islam Bekasi siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan musuh-musuh agama, siap lawan musuh-musuh
siap lawan para maling uang rakyat, siap lawan para koruptor, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Hadirin hadirat, kita mintakan talqin dzikir oleh Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus, kemudian pembacaan doa pertama Al-Habib Nabil Al-Habsyi, dan pembacaan doa penutup Al-Habib Bagir Al-Habsyi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah." La